Menteri Kastrat dan juga Wakil Menterinya, silakan untuk dibuka videonya. Silakan dibuka. Oke. Untuk Wakil Menterinya, silakan dibuka videonya. Kepada Wakil Menterinya, silakan dibuka. Saya ulangi pada Wakil Menteri Kastrat. Bagaimana, Arya? Bentar, Gil. Ini Dinda baru mau minta linknya. Belum Oke. join ke Zoom. Bentar. Wait. Gil, ini boleh share screen, Gil? Apa harus liatin Kalau share screen, wajahnya? mukamu jadi Enggak, kecil. Tapi coba aja, ya? coba aja. Masya Allah, sebentar. Error. Wakil Menterimu sudah masuk. Nah, Gil, nah, baru masuk. Boleh, Gil? sebentar. Saya setting dulu. Caranya di sini belum masuk. Nah, dimatiin lagi videonya. Nggak bisa ya? Nah, udah. Videomu jadi kecil, nggak apa-apa. Ya kalau nggak apa-apa, Ya wes, nggak apa-apa. Yuk, silakan dari Kementerian Kajian dan Strategi. Ya. Selamat malam. Untuk perkenalan, mending jangan share screen dulu ya. Oh iya. Nanti dulu. Nah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam ini, kami dari Kementerian Kastrat ingin memaparkan apa sih itu Kementerian Kastrat. Jadi, Kastrat itu penyangan adalah kajian strategis dan advokasi. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Ya, saya Arya, angkatan 17. Di sini saya bertugas sebagai Menteri Kastrat. Saya Kusuma Dinda Pramesti, sebagai Wakil Menteri Kastrat, angkatan 2018. Jadi selanjutnya kita akan memaparkan tentang proker-proker dari kajian strategi dan advokasi ini. Jadi, Kastrat sendiri itu punya 6 program kerja, yaitu ada kajian eksternal, kajian internal, advokasi, pencerdasan, Kastrat aksi, dan Kastrat dan YSMKI. Yang pertama, ada kajian eksternal, yaitu kajian tentang seluruh masalah yang ada di luar kampus. Beberapa contoh kajian eksternal yang pernah kita lakukan itu seperti kita pernah melakukan diskusi tentang pemutaran film Sexy Killers, terus kita pernah melakukan diskusi tentang autisme. Yang terakhir kali kita membuat kajian eksternal tentang coronavirus dan tentang kebijakan kampus untuk melakukan kegiatan
kuliah secara online atau daring. Nah, di sini saat ini kita membuka wadah untuk kalian yang punya jiwa kritis dan jiwa yang tidak mau berdiam diri jika melihat adanya ketidakadilan. Di sini kita bareng-bareng, kita berdiskusi, kita kayak ngegosip, tapi gosipnya itu didasari oleh data dan fakta. Jadi kita nggak sembarangan gosip, kita melakukan gosip yang menghasilkan solusi. Nah, selain eksternal, itu juga ada kajian internal yang dijelaskan oleh wakil menteri saya. Jadi kajian pada Kasrat ini kan ada eksternal sama internal. Di mana yang eksternal tadi sudah dijelaskan oleh menteri saya. Kemudian yang kajian internal ini kita bisa mengkaji tentang suatu permasalahan yang ada di lingkungan kampus. Contoh misalnya seperti misalnya kampus ini kok banyak sampah ya. Nah, itu perlu kita kaji. Bagaimana sih caranya untuk kita tuh terbiasa untuk hidup bersih di lingkungan yang sehat, karena kita kan sendiri juga fakultas kesehatan juga kan, fakultas kedokteran. Jadi ya kita harus lebih peka lagi terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kampus, seperti itu. Mekanismenya sendiri juga sama seperti kajian eksternal. Kita akan mengkaji, kemudian tidak hanya mengkaji aja, kita juga akan mencari solusinya itu bagaimana sih, kayak gitu. Selanjutnya ada proker advokasi. Proker advokasi ini kita akan bekerja sama dengan DPM. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Kedokteran khususnya itu kita akan bekerja sama dengan DPM, khususnya Kastrat ini nanti akan duet istilahnya sama DPM. Jadi kita tuh akan membahas tentang fasilitas apa sih yang kurang memuaskan, fakultas kampus apa sih yang kurang memuaskan oleh mahasiswa FKUHT ini. Jadi kayak misalnya fasilitas seperti ruang tutor atau ruang teater yang kurang memuaskan bagi mereka. Nanti kita akan memfasilitasinya bersama DPM, kemudian nanti kita akan bisa mengajukannya ke dekanat pada audiensi dekanat, seperti itu. Seperti garis besarnya seperti itu. Jadi kita akan berdua dengan DPM, bagaimana kita akan melobi semua keluhan dari mahasiswa, nanti kita sampaikan ke dekanatnya. Proker selanjutnya. Pada program advokasi ini adalah saran kalian untuk mengeluarkan keluh kesah sama sambatan dan apalah pokoknya yang kalian tidak merasa anggap tidak puas dengan kebijakan dekanat maupun di kampus maupun di RSAL, kalian bisa keluarkan semua itu di dalam advokasi ini. Dan itu akan dimediasi oleh Ormawa, yaitu DPM. Selanjutnya ada proker pencerdasan. Jadi kita bikin kajian eksternal internal itu nggak sebatas cuma kita bikin kajian, terus kita bikin tulisannya, terus kita share di sosial media, nggak sampai segitu. Kita akan membuat sebuah kelas yang dimana kelas itu fungsinya untuk menukarkan gagasan, ide. Di situ kita akan berdiskusi, nggak cuma dari Kasat aja, tapi kami mengundang seluruh aktivitas akademika FKUHT untuk bergabung dan berdiskusi. Di sana kita akan memaparkan kajian yang sudah dilakukan oleh Kastrat. Lalu kita akan membuka diskusi bersama dengan teman-teman dengan menghadirkan 1 atau 2 narasumber yang juga ahli dalam bidang itu. Contohnya waktu kita mengadakan pencerdasan tentang pasal-pasal dari RUU. Di sini kita melakukan pencerdasan dan kita mengundang Kastrat BEM dari UNER, FK UNER. Lalu hasil dari pencerdasan itu kita melakukan aksi di depan DPRD Jawa Timur. Tapi pencerdasan ini tidak asal kita melakukan pencerdasan. Kita perlu untuk mengkaji terlebih dahulu
di mana teman-teman Kastrat akan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan fakta serta solusinya yang bisa dilakukan terkait suatu masalah. Selanjutnya ada proker aksi Kastrat atau AORTA yang akan dilakukan oleh Dinda. Aksi Kastrat ini kita pada sebelumnya itu kita duet sama Menteri Sosma. Kita duet bersama Menteri Sosma, di mana waktu itu namanya adalah AORTA. Aksi dari Kastratnya sendiri itu menanam pohon mangrove. Jadi kalau bersama Sosma, Sosmanya itu yang nanti memberikan penyuluhan, sedangkan yang Kastratnya akan beraksi, yaitu menanam pohon mangrove itu tadi. Sehingga nanti kedepannya itu bisa bermanfaat untuk warga sekitar. Untuk pohon mangrove-nya mungkin bisa bermanfaat di lingkungannya, sedangkan yang Sosma itu ada sendiri untuk penyuluhan di warga masyarakat sekitar, seperti itu. Ya, selanjutnya Kak. Ya, selanjutnya ada proker kolaborasi dengan SMKI. Jadi kita di sini Kastrat itu tidak berdiri sendiri di wilayah 4. Kita punya banyak teman-teman di SMKI, termasuk juga UNER, UNSA, dan sebagainya. Di sini kita kolaborasi dengan SMKI, itu fungsinya untuk menukarkan ide dan gagasan, tidak hanya dari Kastrat FKUHT, tapi juga Kastrat dari berbagai macam universitas. Contoh nyata yang sudah kita lakukan itu ketika kita membahas tentang urgensi lockdown yang akan dilakukan di Indonesia. Di situ kita melakukan daring online dengan semua menteri Kastrat dan juga Babin dari staf dari SMKI. Baik, segitu saja proker-proker dari kami. Kita juga punya jargon. Oh ya. Jargon dari Kastrat. Gimana Dinda, mau dilakukan sekarang? Ya, boleh. Kakak dulu. Oke. Yang pertama, Kastrat. Aksi. Terrealisasi. Seksi. Ya, seperti itu. Gimana? Seru-seru kan ini proker-prokernya Kastrat. Jadi kita tuh nggak hanya kayak mikir, ini gimana sih, kok Kastrat itu kan, aku sering dengar Kastrat itu kayak mikir terus gitu kan, kritis. Enggak kok, kita juga pakai logika juga kok, kita bisa, nggak harus sesuai dengan teori. Jadi kayak misalnya kamu punya gagasan apa sih, nah itu nanti disampaikan aja, nggak usah malu-malu, karena Kastrat itu kan, kajian itu kan berupa kayak gagasan-gagasan kita nanti dikumpulkan, tapi juga tetap sesuai dengan fakta. Nah, kita kan juga bisa nggak hanya di lingkungan Kastrat aja nih kita bertemannya. Kita bisa juga ke ISMKI, terus sama fakultas-fakultas lain juga bisa, atau univ-univ lain yang sesama Kastrat. Jadi kan banyak kenalan juga gitu. Asik kok, asik. Terkadang juga jangan takut waktu belajar kalian tersita. Karena di sini kita tuh bikin kajian itu pertemuannya santai kok. Kita ya nongkrong, kumpul-kumpul gitu, terus nanti kita ngobrol. Makan-makan ya Kak ya? Iya, makan-makan. Kemarin kita makannya di Bogor. Ya. Terus kalaupun nggak bisa ketemu, nggak bisa nongkrong, kita juga bisa lakukan pertemuan melalui online. Terus kita di sini juga salah satu menteri kementerian yang cuma memiliki satu proker besar, itu cuma AORTA aja yang bersedia di luar ruangan. Yang lainnya kita bisa melakukan secara santai, dan ini semuanya prokernya hampir semua insidental kecuali AORTA. Jadi artinya insidental, proker kita tuh nggak terpaku sama satu timeline, di mana harus misalnya harus bulan Oktober ya Oktober, enggak, kita bisa kapan aja, tergantung keresahan atau isu yang sedang berkembang di masyarakat maupun di kampus FKUHT. Ya, tapi terutama di dalam link ini ya, topik kesehatan, karena kita kan sendiri juga fakultas kedokteran. Ya, sifatnya insidental tadi itu. Jadi kita
mengambil topik yang masih hangat-hangatnya seperti itu. Nanti kita kaji, ya seperti itulah. Asik kok. Jadi selalu up to date gitu kalau ikut Kastrat, ya nggak Kak? Ya. Oke, sudah. Terima kasih untuk Kastrat.